Jadi istri orang nomor 1 di ibu kota, istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mau mendapatkan perlakuan ataupun pengawalan khusus. Ia bahkan memangkas budget perlombaan untuk pembangunan. Simak kisah Veronica Tan dalam Sosok Minggu ini. Saya nggak meminta ibu-ibu semua itu memakai seluruh jiwa raga untuk PKK, enggak. Saya hanya meminta sisihkan 25% dari hati ibu untuk memperhatikan yang lain. Ibu masih terus bisa ngurusin yang lain, ibu juga bisa bersenang-senang dengan teman-teman, ibu juga bisa arisan, ibu juga bisa shopping ya, shopping lah, makan lah, ngopi atau kemana. Dengan lantang dan berapi-api, Veronica Tan menyemangati peserta pelatihan PKK di wilayah Jakarta Timur. Sebagai istri Gubernur DKI, setumpuk kewajiban memimpin beragam organisasi kini otomatis menjadi tanggung jawabnya. Di antaranya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Wilayah Jakarta, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta. Sebuah pilihan yang menyita banyak waktu ibu 3 anak ini. Mau berbuat atau tidak, nggak ada yang salahin juga kok. Kalau pada hari ini saya duduk di rumah aja juga nggak apa-apa. Pada saat kita lihat anak-anak pengemis di bawah itu yang minta-minta, hati kita tuh kasihan kan. Tapi kalau saya hanya ngomong saya kasihan aja, saya nggak melakukan apa-apa sedangkan saya ada di posisi itu, saya boleh katakan saya juga munafik. Tak heran, kegiatan memasak dan makan bersama keluarga yang digemari Vero kini menjadi hal yang langka. Ia harus pintar-pintar berbagi waktu dengan keluarga. Biasa kalau undangan-undangan acara formalitas itu kan suka malam undangan. Nah, saya rata-rata saya nggak hadir. Saya lebih milih untuk di rumah saja. Jadi itu sebenarnya saya membagi waktu karena kalau pagi mereka juga udah sekolah. Terus kalau yang kedua, sesibuk apa kadang-kadang dalam 1 minggu itu, kalau dulu ya sekarang saya belum tahu sibuknya seperti apa setelah jadi posisi ibu gubernur, tapi saya selalu mengusahakan waktu untuk jemput. Nah, di situ kita bisa mulai bicara, ngobrol sama anak-anak, nanya keadaan sekolahnya seperti apa. Wanita kelahiran Medan 4 Desember 39 tahun lalu ini bertemu Basuki Cahayapurnama saat pelayanan di gereja pada tahun 94 dan menikah 6 September 1997. Selain waktu yang tersita, tak banyak yang berubah pada ibu dari Nicholas, Natania, dan Daud setelah menjadi ibu gubernur. Tak tampak pengawalan khusus, protokoler, atau asisten yang layaknya dilakukan ibu-ibu pejabat. Saya selalu katakan, nggak usah saya dilayanin, nggak usah saya datang terus sibuk semua pada ngerumunin kayak ada apa gitu, kayak nyambut apa gitu. Nggak usah kok, saya juga nggak suka. Karena saya bukan dari orang birokrasi juga, karena saya risih juga ngikutin. Enggak lah, saya pikir merubah paradigma ya. Ketulusan adalah kunci sukses Veronica dalam menjalankan tugas kesehariannya. Kalau saya lihat ya Bu Vero sama Pak Ahok ini memang sudah ditakdirkan bersama karena memang mempunyai satu sifat yang sama dan keinginan yang sama, dan juga memang ya hati yang sama kali ya, sama-sama tulus, sama-sama ingin memang berbuat terbaik aja buat sebanyak mungkin orang gitu loh. Warga Jakarta pun menaruh harapan besar kepadanya. Ya enggak, kayaknya dia emang bener-bener mau merubah ibu-ibu Jakarta itu kayaknya. Iya. Kalau dulu kan kita mau ketemu aja susah ya kan. Sekarang enggak, kayaknya kita emang bener-bener dibikin nyaman gitu, tatap mukanya tuh nyaman banget gitu, nggak ada pembatas gitu. Jadi kita keluh kesah kita langsung nyampe gitu. Kita tadi kan juga gitu ngomong, Bu tolongin Bu kasih lapangan bola Bu biar anak-anak biar pada bisa main. Oh iya ntar saya usahain gitu. Itu salah satu juga yang harus dilakukan pemimpin. Mulai dari diri sendiri harus ngelakuin, baru bisa diikutin.
desain lah sendiri, ambil batik, terus desain model kayak jas begitu, semi jas, bisa kerja, terus roknya agak lebar, fungsinya supaya gampang lari, maksudnya gampang jalan. Kalau pakai yang sempit-sempit gitu, pakai sarung kan repot jalannya. Sarjana Arsitektur Universitas Pelita Harapan ini berhasil mewujudkan ruang terbuka publik layak anak di 6 wilayah DKI. Ia juga menghapuskan beragam perlombaan dan acara seremonial berbudget miliaran dari anggaran tahunan karena dianggap tak bermanfaat. Ada 31 indikator di mana harus ada toilet anaknya, terus harus ada anak-anak yang tinggal di sekelilingnya itu harus punya sertifikat. Jadi itu banyak indikatornya itu. Harus ada taman bermain anak, harus ada ruang publik umum, harus ada perpustakaan. Dibangun di atas lahan milik Pemda DKI, Veronica berharap kelak taman layak anak ini menjadi indikator peningkatan kesejahteraan tiap keluarga di DKI Jakarta yang sedang diupayakannya.